Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, sebelum itu kita harus tahu definisi kurikulum berbasis kompetensi. Definisi kurikulum berbasis kompetensi secara umum didefinisikan sebagai kurikulum yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik yang memungkinkan mampu menguasai seperangkat kompetensinya yang tertentu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dimana diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan. Nah, definisi ini menekankan bahwa keberhasilan hasil belajar peserta didik tidak dilihat dari sejauh mana materi yang diajarkan oleh guru, melainkan sejauh mana peserta didik mampu menunjukkan kompetensinya dalam konteks nyata. Nah, teman-teman, adapun unsur-unsur kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kompetensi inti atau singkatan dari KI. Kompetensi inti ini adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap peserta didik dalam jenjang pendidikan, baik dari SD, SMP, SMA hingga perkuliahan. Sikap yang harus dimiliki yaitu misalnya sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan sikap keterampilan. Yang kedua itu kompetensi dasar atau singkatan dari KD. Kompetensi dasar ini adalah rincian kemampuan spesifik yang menjadi turunan dari kompetensi inti ke kompetensi dasar. Nah, yang ketiga, indikator penilaian kompetensi. Indikator penilaian ini adalah tanda-tanda atau bukti bahwa peserta didik telah mengikuti suatu kompetensi. Yang keempat yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah rumusan hasil belajar yang diharapkan setelah mengikuti kompetensi. Nah, yang kelima, materi kompetensi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini atau materi kompetensi ini adalah isi atau bahan-bahan yang diperlukan pada setiap kita melaksanakan kompetensi atau pembelajaran. Nah, yang keenam yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini adalah proses belajar mengajar antara siswa dan guru yang diharapkan peserta didik aktif dalam mengembangkan kompetensinya. Nah, yang ketujuh yaitu penilaian berbasis kompetensi. Penilaian ini dilihat berdasarkan pencapaian kemampuan nyata, bukan hanya dilihat dari nilai ujiannya saja. Misalnya, peserta didik disuruh membuat proyek kinerja dan tes tertulis. Nah, teman-teman, itulah unsur-unsur dalam kurikulum berbasis kompetensi. Adapun konsep utama dalam kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi sebagai fokus utama. Kompetensi ini mencakup pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap afektif yang terintegrasi. Pembelajaran ini diarahkan agar siswa mampu melakukan sesuatu, yaitu learning outcomes, bukan sekedar mengetahui sesuatu. Nah, yang kedua yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi SK yang menggambarkan kemampuan umum yang harus dicapai. Nah, setiap SK dijabarkan dalam kompetensi dasar KD sebagai kemampuan spesifik yang dapat diukur dan diamati. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis aktivitas. Peserta didik menjadi subjek aktif dalam proses belajar. Kegiatan belajar ini difokuskan pada eksplorasi, pemecahan masalah, proyek, dan penerapan nyata. Nah, yang keempat yaitu penilaian berbasis kompetensi. Evaluasi dilakukan secara autentik, yaitu menilai kemampuan siswa dalam konteks kehidupan nyata. Penilaian mencakup proses dan hasil belajar dengan berbagai teknik, yaitu seperti portofolio, observasi, proyek, dan untuk kerja. Nah, yang kelima yaitu keterpaduan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap
tidak diajarkan terpisah, melainkan terintegrasi dalam setiap kegiatan belajar. Nah, teman-teman, itulah konsep dalam kurikulum berbasis kompetensi. Adapun kesimpulan dari kurikulum berbasis kompetensi ini adalah kurikulum yang menekankan bahwa kemampuan nyata yang harus dimiliki siswa bukan hanya pada penguasaan materi. Fokus utamanya adalah agar siswa mampu mengetahui, melakukan, dan bersikap sesuai tuntunan belajar dan kebutuhan zaman. Kurikulum berbasis kompetensi ini memberi ruang bagi siswa untuk belajar sesuai tingkat penguasaan mereka, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar agar siswa lebih aktif dan bermakna. Pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi ini menekankan praktik, pemecahan masalah, dan penerapan konsep dalam situasi nyata. Secara keseluruhan, kurikulum berbasis kompetensi ini bertujuan menghasilkan peserta didik yang mandiri, kreatif, kritis, dan serta mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menghafal materi pembelajaran. Nah, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan atau jelaskan tentang kurikulum berbasis kompetensi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.